Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Santri ya, sebagai tema pembahasan kita yang ringkas ini adalah satu istilah yang saya kira unik dan menarik ya. Ketika kita berbicara santri tidak bisa dilepaskan dari pesantren dan kiai. Santri itu tidak sekedar pelajar agama ya. Mungkin teman-teman yang pernah di pesantren tahu persis bahwa di pesantren itu ada setidaknya 3 pelajaran inti ya. Artinya di Indonesia menurut saya atau di Nusantara lebih tepatnya, lebih umum lagi. Setidaknya ada 3 pelajaran inti. Pertama, ilmu alat yang menyangkut atau yang meliputi nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, bayan dan lain sebagainya. Kedua, ilmu tentang fikih ya, atau hukum syar'i dan ilmu kalam atau akidah atau juga biasa disebut dengan tauhid. Yang ketiga, ilmu atau mereka mempelajari pelajaran tentang akhlak atau tasawuf sampai batas tertentu. Itulah 3 mata pelajaran atau ilmu yang dipelajari dan dikaji di pesantren-pesantren salafiyah atau tradisional yang ada di Nusantara. Namun di pesantren, seorang santri tidak hanya belajar ilmu-ilmu yang sifatnya kognitif, teori atau konsep. Tapi lebih dari itu, mereka juga hidup di sebuah lingkungan yang mana di dalamnya ada seorang figur, ya, seorang tokoh yang bisa dikatakan mengejawantah ya, atau memanifestasikan 3 ilmu itu, yaitu seorang kiai. Seorang kiai yang merupakan figur utama di sebuah pesantren adalah seorang ulama yang mumpuni dalam 3 ilmu tersebut. Mereka pasti menguasai ilmu-ilmu alat. Ya. Karena di sana pesantren biasa membaca kitab kuning, ya, khususnya yang klasik ya. Otomatis mereka sangat menguasai ilmu alat semacam nahwu, shorof, balaghah mungkin sampai batas tertentu. Karena dipelajari ya, bertahun-tahun. Ya. Kedua juga seorang kiai, seorang figur inti dari pesantren, juga seorang yang pelaku fikih, pelaku ahkam syar'iyah. Ya. Dan ketiga juga seorang kiai, ya, salafiyah atau tradisional atau pesantren salafiyah, itu seorang yang pelaku sairus suluk, seorang berakhlak atau mungkin juga melakukan sufistik ya, beribadah, berzikir, membersihkan hati. Nah, seorang santri itu yang tinggal di pesantren dalam waktu yang cukup lama, biasanya ya 10 tahun lebih bahkan ya, itu mereka tidak sekadar belajar 3 ilmu itu, tapi juga menyaksikan seorang tokoh, seorang figur yang telah mengejawantah, memanifestasikan 3 ilmu tersebut. Sehingga harapan atau output dari pesantren seorang santri tidak saja sebagai seorang ulama, seorang ilmuwan, tapi juga seorang yang mampu menjalankan ilmu-ilmu tersebut. Karena di pesantren itu ilmu tidak sekedar ilmu saja, tapi ilmu sebagai wasilah, sebagai alat untuk dipraktekkan. Itu perbedaannya. Belajar di pesantren dengan barangkali belajar agama di luar pesantren. Mungkin di zaman modern ini orang belajar agama bisa di universitas, di sekolah tinggi, tapi mereka ke kampus, pulang ke kos-kosan atau ke rumahnya selesai. Belajar ilmu secara kognitif, hanya mengisi akal atau otak. Tapi di pesantren, tinggal di asrama, tinggal di
bersama para seorang kiai dan menyaksikan seorang figur, seorang kiai yang berilmu, menguasai tiga ilmu tersebut sekaligus pelaku ilmu-ilmu atau pelaksana ilmu-ilmu yang dia pelajari, sehingga harapannya seorang santri itu seorang yang menjadi ilmuwan sekaligus seorang yang amil melaksanakan atau pelaksana ilmu-ilmu yang dipelajari selama beberapa tahun di pesantren. Itu definisi santri. Itu menjadi khas yang sangat unik dan sangat menarik di kelang pesantren. Tentu pesantren atau seorang santri bahkan seorang kiai tidak boleh berhenti dengan tradisi yang ada, perlu dikembangkan, karena yang sekarang ada pun katakanlah para kiai, para santri belajar kitab kuning itu pada perkembangan dari era sebelumnya yang mungkin belajar sekedar samaan saja tanpa kitab. Berkembang karena sekarang ada dunia cetak, kitab-kitab dicetak, seorang santri pegang kitab, ya. Nah, artinya pesantren tradisional yang ada mungkin sekitar 50 tahun ke belakang itu adalah perkembangan dari mungkin era sebelum yang katakanlah lebih kolot mungkin. Nah, sekarang pun dunia berkembang sedemikian rupa, ya. Sekarang era digital, ya, maka seorang kiai, seorang santri atau pesantren harus mengembangkan tentang ilmu-ilmu, tentang alat-alat belajar. Misalnya dengan cara buku-buku sekarang tidak dicetak tapi lewat PDF, atau bisa mengkaji, memanfaatkan fasilitas medsos. Itu hal-hal yang tidak boleh menjadi sesuatu yang tabu bagi seorang santri, seorang kiai, atau sebuah pesantren. Ada ungkapan yang populer di kalangan para kiai yang berbunyi al-muhafadzah ala al-qadim salih wal akhdu bil jadidil aslah. Itu kira-kira lah yang maknanya menjaga tradisi yang baik yang sudah diwarisi dari generasi yang lalu dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih bermanfaat atau lebih bermaslahah. Nah, dengan itu pesantren, santri dan kiai itu bisa eksis, tidak akan digerus oleh zaman. Perlu harus dinamis, ya, mengikuti perkembangan zaman tapi dengan menjaga tradisi yang lama selama itu masih layak dilanjutkan, dan juga mengambil sesuatu inovasi-inovasi yang baru demi kepentingan sebuah pesantren untuk mengembangkan pengetahuan seorang santri dan supaya kiai tidak ketinggalan zaman, baik ilmu-ilmu modern maupun perangkat-perangkat yang bisa mempermudah para santri belajar ilmu agama. Saya kira santri atau pesantren tradisional itu tidak berarti bertentangan dengan kemajuan, dengan modernisasi. Itu harus di chemistry digabungkan demi kelanjutan suatu pesantren di masa-masa yang akan datang. Tentu dari saya pribadi, ya, atau barangkali sebagai seorang anggota Dewan Syuro, tentu mengucapkan selamat, ya, kepada para kiai, para santri, dan juga pesantren di hari santri yang insya Allah akan memberikan spirit, ya, dan semangat dalam mempertahankan tradisi yang baik, ya, dan mengembangkan ilmu-ilmu yang terbarukan dan juga perangkat-perangkat belajar yang terbarukan demi menjaga kelanjutan pesantren di Indonesia ini. Tentu hal ini tidak hanya berlaku bagi para santri yang hidup di sebuah lingkungan pesantren, tapi siapapun yang belajar ilmu agama, seorang ustadz, seorang pelajar agama dimanapun, perlu untuk mempertahankan tradisi yang benar, yang baik, dan juga tidak menutup diri untuk menerima
kemajuan modernisasi yang ada yang berkembang di dunia sekarang ini. Itu mungkin dari kami. Terima kasih banyak. Selamat kepada para santri. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari segala rencana buruk musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau musuh-musuh Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.